mengawali pranekaristi kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Kenalan kita sekalian yang mencintai Mama Gerardiana yang telah meninggalkan kita sekalian setahun yang lalu. Kita berkumpul untuk mengenangkan saudari kita ini. Dalam upacara ini kita akan berdoa memohon kepada Allah agar menganugerahkan keselamatan kekal, istirahat kekal bagi Mama Gerardiana. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Semoga dengan sabda dan tubuh dan darah yang kita terima dalam Ekaristi ini, iman kita diteguhkan, kasih kita diperluas di Mama Gerardiana sendiri, tetapi juga menjadi sumber kekuatan, sumber keselamatan bagi kita sekalian yang masih hidup di dalam dunia. Mari di awal perayaan Ekaristi ini, agar kita pantas dan layak merayakannya, marilah dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku tercinta, ingatlah akan Tuhan Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati menurut Injilku. Yang dapat kita ingat untuk perjalanan rohani kita masing-masing. Dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat kepada Timotius, pada bagian-bagian terakhir dari teks ini digambarkan secara jelas bagaimana Allah itu sangat setia kepada kita, tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama, kita harus setia kepada Allah, kita juga harus setia kepada tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan kepada kita. Paulus menasihati Timotius agar selalu sadar akan kerapuhannya, agar selalu sadar akan kekurangan dan kelemahannya. Maka dia katakan di sana, jika kita bertekun, kita akan memberi dia, maka dia pun akan menyangkal kita. Namun pada bagian yang lain dikatakan di situ, meskipun kita manusia seringkali tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia kepada kita. Timotius, dalam Injil Yohanes, hal yang sama ditegaskan kepada kita, bahwa mati itu berarti kita mau berkorban untuk sesama. Mati yang dimaksudkan tidak pertama-tama berlaku kita setiap hari. Tanggung jawab kita, tugas-tugas kita dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kita sungguh-sungguh tidak menjalankan, Tuhan pun tidak kita atur-atur, mengingatkan kita supaya menghindari hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kesetiaan, kita pasti tahu siapa keluarga Bapak Paulus Moa. Saya sebagai anak SMA, siswa seminari, mengenal beliau karena dulu waktu kami sekolah di Mataloko itu, Bapak Paulus dan Ibu sering pergi ke sana. Sebab kalau tidak salah anak bungsu dari beliau itu adik kelas saya di Mataloko. Hanya mau doa-doanya. Tetapi doa itu harus berbuah bagi sesama. Bapak Paulus dan keluarga dan Mama Gerardiana rela untuk mengorbankan diri, rela mematikan keinginan-keinginan manusiawi demi surga, demi Allah. Mungkin ada keinginan untuk membuat sesuatu yang luar biasa, atau sekadar menyenangkan diri dengan banyak jabatan atau juga kesuksesan lain. Tetapi kita yakin percaya bahwa semuanya itu dikubur, dimatikan sejak
beliau masih hidup atau Bapak Paulus ini masih ada bersama kita, supaya Allah lah yang menjadi pusat hidup mereka, adalah melalui doa-doa. Santa Teresia Avila itu seorang guru doa. Dia katakan seperti ini: siapa yang tidak pernah doa atau siapa yang tidak mau berdoa, itu dia sudah jalan sendiri menuju api neraka. Upacara kematian atau peringatan arwah, bahwa sebagai manusia kita diundang untuk selalu berdoa, itu betul. Tetapi jangan lupa, doa kita itu harus berbuah bagi sesama. Karena itu, buahnya itu harus tampak dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, dalam berbagai macam aktivitas, kegiatan, dalam berbagai macam hal yang membuat orang lain itu bahagia jika kita berada bersama dengan mereka. Kadang-kadang kita menyesal kemudian. Kadang-kadang kita kemudian kecewa dengan orang yang mungkin kita pernah tolong, kita pernah bantu, tapi kemudian mengecewakan kita. Kita mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, segala saja,